Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Perkenalkan, nama saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa, SHMH. Saya Wakil Dekan 1 di Fakultas Hukum UM Surabaya yang membidangi akademik, kerjasama, kemahasiswaan, dan alumni. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan topik atau materi untuk orientasi dinamika kampus di tingkat Fakultas Hukum tentang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama. Jadi ruang lingkup di bidang 1 ini kemudian sangat penting untuk teman-teman simak karena implikasi atau kewajiban teman-teman nantinya di dalam rangka menempuh masa studi di Fakultas Hukum, teman-teman akan menikmati atau akan mengalami experience atau pengalaman-pengalaman aktivitas akademik yang tidak biasa. Yang jelas itu sangat berbeda dengan dunia pada masa SMA, seperti itu. Jadi di dalam konteks ini, saya ingin sampaikan tentang 3 poin besar, tentang yang pertama yaitu akademik dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua nantinya tentang aktivitas kerjasama, baik nasional maupun internasional, yang akan teman-teman bisa lakukan. Dan yang ketiga adalah aktivitas kemahasiswaan. Saat ini, teman-teman masuk di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau disingkat MBKM. MBKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan agar teman-teman dapat menikmati pendidikan secara terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, dan pasti based on IT atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga prinsipnya adalah kebebasan dan bagaimana kemudian learning by doing atau pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran berdasarkan pengetahuan real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bentuknya ada di dalam 9 kegiatan atau 8 kegiatan MBKM, mulai dari pertukaran mahasiswa, magang, kemudian asistensi mengajar, penelitian independen, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, hingga pengembangan kuliah kerja nyata tematik. Itu semua bisa teman-teman akses dan teman-teman lakukan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mengapa? Karena kurikulum yang saat ini teman-teman nikmati, teman-teman akan lakukan, itu sudah mengadopsi prinsip MBKM yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di UM Surabaya, khususnya di Fakultas Hukum UM Surabaya, program akademik dan MBKM itu sangat beragam. Mulai dari pertukaran mahasiswa, baik di tingkat nasional maupun internasional, baik melalui sistem transfer kredit maupun sistem konsorsium, lalu ada prinsip atau pengakuan di dalam aktivitas internasional, baik nanti yang sifatnya student exchange maupun aktivitas yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu magang industri, termasuk di dalamnya ada di BUMN, kemudian asistensi mengajar atau yang dikenal sebagai kampus mengajar, lalu juga ada KMMI atau kredensial mikro mahasiswa Indonesia, yang nanti ada engagement teman-teman untuk kuliah dan juga beraktivitas di dunia industri, dan lain sebagainya. Bahkan berdasarkan keputusan dekan di tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya juga telah mengubah konsep skripsi, nanti teman-teman ya, sampai studi di tingkat akhir, skripsi tidak hanya bentuk skripsi, tapi juga di dalam bentuk lain, seperti
jurnal, kemudian book chapter, bahkan legal opinion bagi teman-teman yang ingin menjadi profesi advokat. Semuanya itu disediakan oleh Fakultas Hukum di dalam rangka mengembangkan intuisi akademik teman-teman mahasiswa di dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ini ada satu di antara banyak pengalaman yang kakak kelas kalian lakukan ya, lolos kampus mengajar, kemudian kredensial mikro, dan aktivitas-aktivitas lain yang tadi saya sebut sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti itu. Dan kalian bisa sangat berpeluang besar untuk meneruskan bahkan melebihi dari apa yang kakak kelas kalian sudah lakukan. Seperti itu. Di pertukaran pelajar, seperti yang Pak Satria bilang tadi, ada yang namanya kerjasama konsorsium dalam negeri. Baik itu di dalam ruang lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah maupun di dalam ruang lingkup yang lain. Misalkan kita sudah running dengan Universitas Pendidikan Ganesha di Bali, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto di Jogja atau di Jawa Tengah, kemudian Universitas Jana Badra di Jogja, lalu juga ada Universitas Pancabudi di Medan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengambil beberapa mata kuliah yang nantinya akan dikonversi atau direkognisi sebagai mata kuliah di dalam prodi. Sehingga ketika teman-teman ambil 2 SKS, maka teman-teman akan mengurangi 2 SKS beban yang ada di beban mata kuliah teman-teman, yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Program Studi. Termasuk pengalaman kakak kelas kalian ya. Ketika di luar negeri dalam konteks ini, baik skema Kementerian Pendidikan Kebudayaan maupun MOU atau kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi mitra luar negeri. Misalkan studi 1 semester di Asia University di Taiwan, studi di Singapore, Singapore Management University atau SMU, dan beberapa kampus-kampus yang lain terbaik di dunia yang itu nanti teman-teman bisa kemudian mendapatkannya atau apply di dalamnya atau mendaftar di dalamnya seperti itu. Sehingga ini yang saya maksud, ada mekanisme Kemendikbud dan mekanisme mandiri. Mekanisme Kemendikbud nantinya teman-teman akan mendapatkan info, tapi sebelum mendapatkan info, kami selaku Wakil Dekan 1 akan berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 di bidang akademik dan biro terkait seperti lembaga untuk pengajaran atau LP3, biro administrasi akademik, dan juga biro kemahasiswaan. Dan nanti akan dikoordinir oleh Wakil Dekan 1 dan Kaprodi, jika itu program dari skema Kemendikbud. Jika itu program skema mandiri atau konsorsium, nanti diawali dengan MOU atau MOE, atau perjanjian kerjasama antar rektor atau antar dekan, baik itu di dalam ruang lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah maupun di luar lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah, dan nanti dikoordinir oleh Wakil Dekan 1 dan juga Kaprodi. Selanjutnya, di dalam konteks aktivitas internasional, saya ingin memberikan stressing point, seperti yang saya sampaikan tadi, transfer kredit internasional maupun skema pertukaran pelajar itu semua dapat teman-teman nikmati. Atau kemudian program internasionalisasi secara mandiri, seperti Model of United Nations, ataupun aktivitas-aktivitas debate internasional, lalu konferensi mahasiswa internasional, semua teman-teman dapat nikmati dan dapat konversi jika syarat dan ketentuannya yang telah ditetapkan oleh fakultas itu juga telah terpenuhi. Kakak kelas kalian seperti yang saya sampaikan sudah pernah melakukannya di Singapura, di Asia University, dan bahkan mengikuti Model United Nations, dan semua terbuka, peluang terbuka lebar. Tinggal bagaimana kemudian effort dari teman-teman mahasiswa baru untuk kemudian dapat menikmati atau beraktivitas di dalam rangka ruang lingkup internasional, karena saat ini kita masuk di era free flow of
international community, ya, kita masuk di era di mana kebebasan arus berkomunikasi antar masyarakat dunia, dan teman-teman harus ambil peran di sini karena Fakultas Hukum UM Surabaya juga ingin menekankan kepada internasionalisasi mahasiswa. Seperti itu. Nantinya, di dalam konteks internasionalisasi mahasiswa, teman-teman akan mendapatkan informasi dari kami berdasarkan koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang 4 di urusan kerjasama dan juga Kantor Urusan Internasional atau KUIK. Kantor urusan internasional dan kerjasama atau KUIK nanti akan memberikan informasi ke kami akan sosialisasikan, kami mengadakan requirement atau registrasi, sosialisasi, dan kemudian pelaksanaan. Jelas nanti syarat dan ketentuannya harus teman-teman siapkan, misalkan jika membutuhkan TOEFL score, atau membutuhkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti paspor dan lain sebagainya. Tentu kalau mau beraktivitas internasional, hal-hal tersebut minimal sudah teman-teman siapkan. Sehingga ketika ada penawaran atau ketika ada pendaftaran, teman-teman bisa langsung ambil peran. Dan juga monitoring serta evaluasi. Terakhir, kemahasiswaan. Jadi teman-teman tidak hanya diberikan kognitif saja atau kemampuan di bidang akademik saja atau di dalam rangka membentuk kemahiran hukum saja atau ARS, tetapi juga unsur-unsur psikomotor atau afektif itu juga kami fasilitasi. Tim kemahasiswaan kami bagi ke dalam 4 poin garis besar yang nanti akan dikoordinir oleh Ketua Program Studi dan Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Inovasi. Jadi ada 4 poin. Yang pertama jelas organisasi mahasiswa atau Ormawa. Di lingkungan Fakultas Hukum UM Surabaya ada BEM Fakultas Hukum yang saat ini menyelenggarakan Ordik Fakultas. Lalu ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum, dua-duanya sebagai miniatur negara gitu ya di tingkat fakultas. Dan juga ada organisasi otonom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua di bidang penalaran atau di bidang karya tulis. Ada beberapa aktivitas yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama program kreativitas mahasiswa. Dia adalah program yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang itu pasti memberikan hibah dalam range 5–12,5 juta. Nanti bisa dilombakan secara nasional, teman-teman bisa mendaftar ya jika masa pendaftaran PKM itu dilakukan. Lalu juga lomba karya tulis ilmiah, baik nasional maupun internasional, teman-teman bisa mengakses dan bisa mendapatkan pendampingan atau pembimbingan dari dosen-dosen di lingkungan Fakultas Hukum sesuai dengan keahlian dan research interest dari dosen-dosen di Fakultas Hukum, termasuk program jurnal mahasiswa yang ini sedang kami proses untuk dikembangkan agar kreativitas teman-teman terwadahi seperti itu, khususnya di bidang penulisan karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya adalah mood court. Mood court harapannya ada aktivitas mood court nasional yang itu nanti bisa teman-teman akses, dan juga kami berharap juga ada yang mengikuti mood court internasional seperti yang dilakukan atau seperti lomba atau kompetisi mood court Philip C.C. Sub. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa juga prepare untuk mempersiapkan agar ada yang fokus untuk bidang mood court, termasuk di debat mahasiswa. Ya nantinya teman-teman bisa mengikuti berbagai macam lomba debat, tapi based on experience, seperti yang pernah saya dampingi, lomba debat Mahkamah Konstitusi, dia sampai di tingkat 20 besar nasional, khususnya di Indonesia Timur. Teman-teman bisa mengikuti ini adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh MK, atau debat yang diselenggarakan MYMA, Masyarakat Juris Muda, serta kompetisi debat lainnya yang nantinya selain bisa dikonversi dan direkognisi tidak hanya di
SKS, tapi juga menjadi portofolio atau profil teman-teman di dalam surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI sebagai aktivitas non-akademik yang nantinya sangat bermanfaat untuk teman-teman di masa mendatang. Ini adalah prestasi kakak kelas kalian, dan pasti kalian bisa lebih dari itu, mulai dari Mawapres, lalu lomba tapak suci tadi ya, taekwondo, ini lomba-lomba aktivitas olahraga gitu ya, lalu ada student exchange tadi, dan termasuk MUN. Teman-teman pasti kemudian saya meyakini memiliki semangat untuk beraktivitas di dunia internasional seperti itu, dan membanggakan baik diri sendiri maupun alma mater. Mekanisme pelaksanaannya nanti akan dikoordinasi oleh Wakil Rektor Bidang 3 di urusan kemahasiswaan dan juga Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni serta Inovasi, dikoordinir oleh Wakil Dekan 1, Kaprodi, dan Kepala Kemahasiswaan Fakultas Hukum, dan akan diadakan sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa yang akan melaksanakannya. Saya rasa cukup, terima kasih. Semoga teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum UM Surabaya senantiasa semangat, diberi kesehatan, dan menjadi generasi yang membanggakan. Eva UM Surabaya, Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.